Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas akuntansi untuk persekutuan, pendirian persekutuan, dan pembagian laba. Pengantar akuntansi 2. Persekutuan partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Persekutuan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat karenanya. Berarti persekutuan itu adalah penggabungan dua orang atau dua badan bersepakat untuk mendirikan usaha dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Ya, berarti dia bersepakat antara dua orang, baik laki maupun perempuan atau lebih, untuk mendirikan usaha atau untuk memperoleh keuntungan atau untuk berusaha bersama-sama. Karakteristik persekutuan: perkumpulan secara sukarela antara dua orang atau lebih. Dia dengan secara sukarela ingin membentuk usaha, bersekutu berdua untuk mendirikan usaha atau lebih. Yang kedua, keagenan bersama, mutual agensi. Masing-masing sekutu bertindak atas nama persekutuan selama melakukan aktivitas terkait dengan bisnis persekutuan. Ya, berarti masing-masing bertindak atas nama persekutuan untuk melakukan aktivitas terkait dengan bisnisnya. Berarti dia bertindak atas nama sekutu untuk aktivitas bisnis. Umur terbatas, limited life, berarti umur persekutuan terbatas. Persekutuan akan berakhir bila mana ada penerimaan seorang sekutu baru atau berhenti seorang sekutu sebagai anggota persekutuan. Umurnya terbatas di sini adalah apabila orang yang bersekutu tadi 3 orang, apabila salah satu mengundurkan diri, maka sekutunya atau persekutuan bubar. Atau apabila ada anggota baru ingin bergabung dengan persekutuan, maka persekutuan yang pertama bubar dan membentuk sekutu baru. Yang keempat, kewajiban tidak terbatas. Setiap sekutu mempunyai tanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh kewajiban persekutuan. Maksudnya di sini adalah bahwa anggota sekutu bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban persekutuan. Berarti apabila sekutu hutang, semua anggota bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas. Dia harus menutupi kerugian atau apabila dia bangkrut, dia harus menutupi dengan kekayaan pribadinya. Kelima, kepemilikan bersama aset persekutuan. Aset persekutuan dimiliki secara bersama oleh sekutu. Masing-masing sekutu memiliki hak kepemilikan atas total aset yang dinilai sebesar saldo modal masing-masing. Berarti aset yang ada di persekutuan dimiliki secara bersama-sama sebesar nilai modal yang ditanamkan dalam persekutuan tersebut. Bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Persekutuan terbatas. Satu orang atau lebih memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan sisanya memiliki tanggung jawab terbatas atas utang perusahaan. Berarti di sini persekutuan terbatas itu adalah satu orang atau dua orang sekutu memiliki tidak terbatas tanggung jawab atas hutang-hutang persekutuan dan sisanya ada sekutu yang terbatas pertanggungjawabnya atas hutang perusahaan tersebut. Sekutu umum dengan tanggung jawab tidak terbatas, ini sama dengan sekutu aktif dan sekutu pasif. Sedangkan sekutu terbatas tanggung jawabnya terbatas, ini sama dengan sekutu pasif. Biasanya ini adalah CP ya teman-teman. Persekutuan dengan tanggung jawab terbatas.
bentuk untuk melindungi sekutu yang tidak bersalah dari klaim kelalaian dari persekutuan lainnya adalah akuntan, pengacara, dan dokter, sekutuan yang tanggung jawabnya terbatas ya. Ketiga, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas merupakan campuran bentuk PT dan persekutuan terbatas memiliki umur terbatas. Pemilik perusahaan disebut anggota yang memiliki tanggung jawab terbatas. Contohnya antara CP dan firma, ini salah satu persekutuan. Persekutuan terbatas tadi atau CP, Community Partnership, merupakan persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih rekanan aktif, satu atau lebih rekanan pasif. Rekan aktif secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh hutang persekutuan. Ya, rekan aktif ini secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh hutang persekutuan. Sedangkan rekan pasif hanya bertanggung jawab sebesar jumlah kontribusinya saja, sebesar nilai modalnya saja. Firma biasanya digunakan untuk kantor-kantor jasa profesional seperti kantor hukum dan kantor akuntan. Firma menggunakan nama rekan sebagai entitas usaha. Firma tidak memiliki rekan pasif ya, sehingga seluruh rekan mempunyai tanggung jawab yang sama menurut hukum. Berarti di firma ini tanggung jawabnya sama semua. Sedangkan dalam CP hanya rekan aktif lah yang dapat melakukan perjanjian hukum dan pihak ketiga. Berarti CP itu hanya yang aktif yang bisa melakukan perjanjian hukum dengan pihak ketiga, sedangkan yang pasif tidak bisa, tanggung jawabnya terbatas juga. Nah, kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihannya, keahlian dan sumber daya dari dua atau lebih individu sekutu dapat digunakan. Keahlian daripada personilnya bisa digunakan. Dia lebih mudah dibentuk dan lebih bebas, relatif bebas dari peraturan pemerintah. Ketiga, mudah dalam pengambilan keputusan. Dia sangat mudah dalam pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan lainnya. Kekurangannya adalah keagenan bersama. Dia atas nama bersama, umur terbatas, umurnya terbatas tadi ya. Apabila salah satu anggota mengundurkan diri, bubarlah persekutuan tersebut. Tanggung jawab tidak terbatas. Persekutuan pertanggungjawabannya tidak terbatas ya. Ada juga yang terbatas hanya sebesar nilai modal yang tertanam pada persekutuan itu. Berapa individu merasa takut ya? Biasanya merasa takut apabila harus kehilangan tidak hanya investasinya, namun juga harta pribadinya. Akibat persekutuan seringkali menghadapi kesulitan mendapatkan nilai investasi modal yang besar, yang benar ya. Biasanya untuk investasi persekutuan ini sangat minim ya, karena takut orang yang berinvestasi takut nanti akan ada penipuan ya. Perjanjian persekutuan. Persekutuan dibentuk berdasarkan sebuah kontrak tertulis. Dia harus ada surat tertulis atau perjanjiannya, akte pendirian persekutuan. Perjanjian persekutuan berisikan nama, setoran modal masing sekutu, hak dan kewajiban masing sekutu, dasar pembagian laba atau rugi, ketentuan penarikan kembali asetnya. Berarti harus ada nama, setoran modal masing-masing berapa, hak dan kewajiban dari masing-masing sekutu, dasar pembagian labanya bagaimana atau ruginya bagaimana, dan apabila ingin keluar harus jelas ya dalam perjanjian tersebut. Prosedur pengajuan perselisihan ke pengadilan bagaimana, prosedur pengunduran diri sekutu lama atau masuk sekutu baru bagaimana harus jelas. Hak dan kewajiban sekutu yang bertahan pada saat sekutunya meninggal ya, haknya harus dijelaskan. Pendirian persekutuan. Investasi masing-masing sekutu dicatat pada nilai pasar dari aset pada saat aset tersebut dimasukkan dalam persekutuan. Berarti pada saat persekutuan dibentuk, nilai aset yang disetor sebagai modal dicatat dengan nilai pasar ya. Nilai yang diberikan harus disepakati oleh seluruh sekutu. Berarti nilai yang wajar tadi dicatat sebagai aset pada saat persekutuan harus kesepakatan secara bersama. Aset yang diserahkan oleh sekutu didebit ke akun aset persekutuan. Aset yang diserahkan tadi didebit ya. Jika kewajiban diambil alih oleh persekutuan, maka akun kewajiban persekutuan dikredit. Berarti bila pembentukan sekutu tadi digabung, saya biasanya sekutu itu ada nilai mempunyai nama yang tenar, tapi dalam menghadapi kerugian atau punya kewajiban, dia akan diambil dan dimasukkan dengan persekutuan yang baru. Contoh pendirian persekutuan, Joseph Stephen dan
Foster sepakat untuk menggabungkan usaha mereka. Suatu persekutuan biasanya dari usaha perseorangan digabung menjadi persekutuan. Nah, aktiva kewajiban ekuitas dialihkan oleh Stephen. Stephen mengalihkan aktiva kewajibannya. Pada saat didirikan, dicatat kas ya, piutang usahanya, persediaan barangnya, peralatan tokonya, peralatan kantornya dicatat semua di debit. Pengisian piutang yang tidak tertagih dicatat di kredit, utang usaha dicatat di kredit, dan modal Stephen juga dicatat di kredit. Dan Foster juga membuat jurnal yang sama pada saat persekutuan didirikan. Dia mencatat aktiva dan kontribusi kewajiban yang ditransfer oleh Foster. Kita akan membahas tentang pembagian laba sekutu ya. Ini jasa para sekutu. Pertama, pembagian laba. Kita asumsikan formula pembagian laba di persekutuan dari salah satu sekutu, Stone dan Mills, adalah sebagai berikut. 1. Tunjangan gaji tahunan yang diterima oleh Stone dan Mills adalah 30.000 US dollar dan 24.000 US dollar. Setiap laba bersih akan dibagi rata. Jadi setiap laba bersih akan dibagi rata. Ini akan dicatat pada saat persekutuan dibentuk ya. Nah, apabila diketahui laba bersih tahun berjalan 75.000 US dollar, maka dihitunglah pembagian laba sebagai berikut. Pengisian gaji Stone ya 30.000 US dollar dan Mills 24.000 US dollar, total gaji adalah 54.000 US dollar. Sedangkan laba bersih tahun berjalan adalah 75.000 US dollar. Maka masih ada sisa laba 21.000 US dollar dibagi rata. Maka dapatlah Stone 10.500 US dollar dan Mills 10.500 US dollar. Nah, total laba bersih untuk Stone adalah 40.500 US dollar dan Mills adalah 34.500 US dollar. Jadi 75.000 US dollar. Maka di jurnal intisar rugi laba 75.000 US dollar, modal Jennifer Stone 40.500 US dollar dan modal Crystal Mills adalah 34.500 US dollar. Nah, apabila jasa persekutuan dan investasi, para sekutu menyetujui rencana yang paling adil dalam distribusi laba adalah mencakup 1. Pengisian gaji dibayar dulu disisihkan, dan bunga investasi modal. Laba yang tersisa akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Berarti labanya dibagi sesuai dengan kesepakatan, tapi ada bunga atas investasi modal, berarti bunga dari modal yang disetor ya. Nah, formulanya begini. Pembagian laba partnership Stone dan Mills adalah sebagai berikut. Gaji tahunan yang diterima Stone adalah 30.000 US dollar dan Tuan Mills adalah 24 US dollar. Yang kedua, diberikan bunga 12% atas saldo masing-masing. Sisa laba atau kurang atau rugi ya dibagi rata apabila diketahui laba bersih tahun berjalan 75.000 US dollar. Maka dihitung dulu gaji setahun Stone 30.000 US dollar dan Mills 24.000 US dollar. Maka penyisihan gaji setahun adalah 54.000 US dollar. Maka dibayar penyisian bunga dikali adalah 80.000 US dollar, modal Stone dikali 12% dapatlah 9.600 US dollar, dan Mills adalah total modal 60.000 US dollar dikali 12% dapatlah 7.200. Maka total penyisian bunga ada 16.800 US dollar. Sisa laba
adalah dari 54.000 US dollar ditambah dengan pengisian bunga 16.800.000 US dollar dan tersisa laba 4.200 US dollar dari laba 75.000 US dollar adalah 4.200. Inilah yang dibagi rata-rata sebesar 2.100 untuk ston dan milis 2.100. Maka total laba bersih ston adalah 41.700 dan milis adalah 33.300 US dollar dan totalnya 75.000 US dollar. Maka di jurnal Ikhtisar rugi laba 75.000 US dollar dan modal Jennifer Stone adalah 41.700 US dollar dan modal Crystal Minis adalah 33.300 US dollar. Nilai jurnal Ikhtisar rugi laba pembagian laba. Pengisian melebihi laba bersih. Sehingga pengisian maksudnya di sini adalah pengisian gaji lebih besar daripada laba bersih. Misalnya gajinya tadi 54.000 US dollar setahun, sedangkan laba hanya 50.000 US dollar. Maka pengisian melebihi laba yang diperoleh. Ini perhitungannya adalah pengisian gaji ada 30.000 US dollar untuk ston, milis 24.000 US dollar dan totalnya ada 54.000 US dollar. Pengisian bunga sebesar 12% dari total prestasi adalah untuk ston ada 9.600 dan milis ada 7.200, totalnya ada 16.800. Berarti total untuk ston ada 39.600 dan milis 31.200, total 70.800 US dollar. Berarti terdapat selisih 20.800 US dollar. Maka selisih lebih tersebut dibagi secara rata-rata kan, dikurangi kelebihan pengisian laba adalah 20.800 dibagi 2 atau rata-rata 10.400 US dollar masing-masing. Maka total dikurang 10.400 untuk ston, maka 39.600 US dollar dikurang 10.400 US dollar dapat 29.200 US dollar dan milis 31.200 US dollar dikurang 10.400 US dollar dapatlah 20.800 US dollar. Maka laba bersihnya 50.000. Maka di buku adalah ikhtisar rugi laba 50.000 US dollar, modal Jennifer Stone ada 29.200 US dollar dan modal Crystal Milis 20.800 US dollar. Nah, asumsi tunjang melebihi laba bersih. Asumsikan fakta yang sama seperti sebelumnya, kecuali bahwa rugi bersih adalah 10.000 US dollar. Maka pengisian gaji adalah tetap tadi ya 54.000 US dollar, pengisian bunga adalah 16.800 US dollar, totalnya 70.800 US dollar. Juga rugi 10.000 US dollar, berarti akan bertambah 70.800 US dollar ditambah 10.000 US dollar, dapatlah 80.800 US dollar dibagi 2 sebagai pengurangan total tersebut. Maka dikurangi kelebihan pengisian laba ada 40.400 US dollar oleh Stone dan 40.400 US dollar oleh Milis, maka totalnya 80.800 US dollar. Maka dikurang dapat rugi bersih 800 US dollar Stone dan 9.200 milis, maka dapatlah 10.000 US dollar. Maka di jurnal modal Jennifer 800 dan modal kristal adalah 9.200 US dollar. Ikhtisar rugi laba adalah 10.000 US dollar. Nah, itulah teman-teman akuntansi persekutuan tentang pendirian persekutuan dan pembagian laba pada persekutuan. Inilah yang sering dipakai dalam
membagikan laba di dalam persekutuan. Yang pertama dikeluarkan adalah gaji dari para sekutu, ditambah dengan juga apabila ada kesepakatan bunga investasi dan pembagian laba masing-masing sekutu. Bisa pada dasarnya bisa secara teratur, bisa juga berdasarkan proporsional sesuai dengan besarnya investasi. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.